Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini kita akan melanjutkan membahas buku kelas 3, tema 5. Sekarang sudah sampai ke subtema 2. Mulai dari halaman 52 sampai halaman 117. Oke, langsung kita masuk ke halaman 52. Bagian mengamati. Yang ini ya. Nah, Benny mengambil satu buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Benny lalu menghitung potongan melon tersebut. Di sini terlihat potongannya ada 8. Oleh karena itu, setiap bagiannya disebut 1/8. Ya. Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Dalam bentuk nilai pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/8. Betul ya? Setelah itu, Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo menghitung potongan melon tersebut. Kita lihat di sini potongan melonnya hanya ada 6. Karena itu, setiap bagiannya dinamai pecahannya 1/6. Oke. Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6. Lani mengambil satu potong buah dari melon yang pertama, sedangkan Benny mengambil satu potong buah dari melon yang kedua. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Mengapa? Ya, tidak sama besar ya. Nah, keterangannya ada di belakangnya di sini. Kalau kita bandingkan ukuran potongan melon Lani dan Benny. Yang punya Lani, ini yang punya Lani ya. Sama dengan 1/8. Tiap potongnya itu 1/8. Segini. Nah, besarnya segini ya. Ini yang potongan yang diambil Lani. Kemudian potongan yang diambil Benny, ini yang diambil Benny yang di bawah ini 1/6. Nah, ini ada 6 ya. Jadi satu bagiannya ini 1/6. Gimana? Lebih besar ya? Oke, jadi 1/6 itu lebih besar daripada 1/8. Tanda lebih besarnya ini di sini. Ya, kita lanjutkan dulu. Dayu dan teman-teman lalu menyantap buah melon hingga habis. Mereka saling membandingkan banyaknya potongan buah melon yang telah dimakan. Amati data gambar berikut ini. Yang di sebelah kiri, teman kita yang berbaju merah membawa melon berukuran 1/8. Teman kita yang berbaju kuning mengambil melon dengan ukuran 1/6. Siapa nanti yang lebih besar? Tentu saja yang 1/6 ya. Kita lihat dulu. Kemudian ada lagi teman kita yang mengambil melon 2 bagian, berarti 2/8. Yang ini 2 bagiannya berarti 2/6. Kalau 3 bagian berarti 3/8. Yang ini 3 bagian berarti 3/6 gitu ya. Oke, kalau digambarkan agar lebih jelas, saya gambarkan di sini ya. Melon yang pertama tadi kan dibagi menjadi 8 bagian. Seperti ini ya, 8 bagian. Nah, ini dia gambarnya. Melon yang pertama ini dipotong menjadi 8 bagian ya. Maka jika kita atau teman kita mengambil 2 bagian, ini berarti pecahannya adalah 2/8 gitu ya. Sementara melon yang sebelah kanan ini, kanan atas ini dipotong menjadi 6 bagian. Jadi kalau diambil 2 bagian atau diarsir 2 bagian ini, berarti itu disebut 2/6 karena ada 6 bagian ya. Lagi yang bawah sebelah kiri ini ya, kiri bawah ini kan dipotong menjadi 8 ya, dipotong menjadi 8. Nah, kalau yang diarsir ada 3 bagian berarti pecahannya berapa? 3/8 gitu ya. Sementara yang kanan, bawah kanan ini tadi kan dipotong menjadi 6, berarti nanti per 6. Yang diarsirnya berapa? Yang diarsir 3, berarti ya 3/6 gitu. Paham ya? Nah, oke. Coba kalau yang di depan tadi ini dipotong menjadi 8
Yang atas ini ya, lingkaran yang atas ini dipotong menjadi 8. Karena yang diarsir hanya 1, berarti disebutnya 1/8. Sementara yang bawah dipotong menjadi 6 bagian. Yang diarsir hanya 1, maka bagian ini disebut 1/6. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan dulu, ayo berlatih. Bandingkanlah potongan buah melon berikut ini. Isilah dengan tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia di dalam kotak. Masuk ke halaman 56 latihannya. Nomor 1, Siti dan Edo. Siti membawa 4/8, Edo membawa 4/6. Siapa yang lebih banyak? Tentu saja yang 4/6. Terlihat dari potongannya juga lebih besar ya. Nomor 2, Dayu dan Udin. Dayu 5/8, Udin 5/6. Siapa yang lebih besar? Tentu saja Udin. Jadi tandanya kalau lebih besar dicaplok ke Udin ya. Nomor 3, oh sudah nggak ada, ganti. Ayo mengamati. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja, kue coklat dan kue vanila. Mula-mula Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut, 1/2, 1/2. Lalu Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar, 1/3, 1/3, 1/3. Sekarang masuk, ayo berlatih. Kembali memberi tanda lebih besar atau lebih kecil di tempat yang telah tersedia di halaman 73. Sekarang bandingkan 1/2 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Mana yang lebih besar? Tentu saja lebih besar 1/2 ya. Kelihatan dari gambarnya ya. Sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Mana yang lebih besar? Tentu saja lebih besar 2/2. Gitu. Apakah kamu sudah dapat membandingkan potongan bagian kue coklat dan vanila? Nah, seharusnya sudah bisa ya. Nah, nanti yang belum bisa ada latihannya di belakang. Tenang saja. Kita lanjutkan. Siti memotong setiap 1/2 bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. Tadinya hanya dipotong 2, sekarang dipotong 2 lagi menjadi 4 ya. Makanya setiap bagian sekarang menjadi 1/4 gitu ya. Nah, sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Mana yang lebih besar? Tentu saja lebih besar 1/3. Kelihatan dari gambarnya juga ya. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Mana yang lebih besar? Tentu saja yang lebih besar 2/3 ya. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Tentu saja lebih besar 3/3. Oke. Lanjut, Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. Nah, sekarang setiap potongan kue vanila ini bernilai 1/6 ya, karena dipotong menjadi 6. Sekali lagi, bandingkan potongan-potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Berilah tanda lebih besar atau lebih kecil di tempat yang telah tersedia. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dengan 1/6 bagian kue vanila. Mana yang lebih besar ya? Tentu saja yang 1/4. Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dengan 2/6 bagian kue vanila. Mana yang lebih besar? Tentu saja 2/4. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dengan 3/6 bagian kue vanila. Ini 3/4, yang sebelah sana 3/6. Mana yang lebih besar? Tentu saja lebih besar 3/4. Terakhir, bandingkan 4/4 bagian kue coklat dengan 4/6 bagian kue vanila.
pasti lebih besar 4/4 atau 1 utuh ya. Oke, nah bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Apakah kesimpulannya? Kita menuju ke kesimpulan ya. Mari kita amati sekali lagi. Perhatikan lambang pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut. Yang paling depan itu 1/2, berikutnya 1/3, berikutnya 1/4, terakhir 1/6. Paling besar ya 1/2, 1/2 paling besar, diikuti 1/3, terus agak kecil lagi 1/4, paling kecil 1/6. Oke. Lambang bilangan pecahan di atas memiliki pembilang yang sama, yaitu 1. Namun bilangan penyebutnya berbeda-beda. Jadi untuk pecahan dengan angka pembilang sama, kesimpulannya itu makin besar angka penyebutnya, makin kecil nilai pecahan tersebut. Maksudnya gimana? Ini ya, tadi kan 1/2, kemudian agak kecil lagi 1/3, agak kecil lagi 1/4, paling kecil 1/6. Nah, angka 1 yang di atas itu disebut dengan pembilang. Angka yang di bawah 2, 3, 4, 6 itu disebut penyebut. Oke, semakin besar penyebutnya, maka nilainya akan semakin kecil. Misalnya 1/5 dengan 1/10. Mana yang lebih kecil? Pasti 1/10 ini yang lebih kecil. 1/5 ini yang lebih besar. Berarti nanti tandanya begini. Oke, lagi misalnya berapa? Boleh bebas ya. 1/7 dengan 1/6. Nah, mana yang lebih kecil? Justru lebih kecil 1/7 ya. 1/6 ini yang lebih besar. Berarti dicaplok 1/6-nya. Oke, nanti di belakang ada latihannya, kita berlatih bersama ya. Lanjutkan dulu. Ayo mengamati. Amati pecahan-pecahan yang terbentuk dari kotak berikut. Tadi awalnya 1. Terus dibelah 2 menjadi setengah ya. Terus dibelah lagi menjadi lebih kecil lagi itu ya. Berarti 1/4. Nah, berarti dibelah 4 1/4. Terus dibelah lagi menjadi 1/8 ini ya. Ini 1 yang utuh itu 1, dibelah 2 itu menjadi 1/2 ya. 1/2 dibelah lagi menjadi 1/4. Nah, 1/4 dibelah lagi menjadi 1/8 yang ini. Kotaknya ini 1/8. Oke. Lanjutkan dulu. Langsung ayo berlatih bagaimana jika angka penyebutnya sama namun angka pembilangnya berbeda. Manakah yang lebih besar? Perhatikan gambar berikut. Beri tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Baik, langsung kita kerjakan. 1/2 dengan 1/1. Mana yang bukan dengan 1/1 ya, dengan 2/2. Dengan 2/2. Nah, terlihat dari gambar di sana lebih besar yang 2/2. Berarti tandanya seperti itu ya. 2/2 lebih besar. Bawahnya lagi 1/4 dengan 2/4. Mana yang lebih besar? Terlihat di gambar lebih besar 2/4 ya. Oke. Berarti ini tandanya juga begini. Nah, terakhir 1/8 dengan 3/8. Tentu saja lebih besar 3/8. Tandanya juga seperti ini. Oke. Lanjut. 2/8 dan 4/8. Pasti lebih besar 4/8. Kesimpulannya, kalau angka pembilangnya berbeda tetapi penyebutnya sama, kita tinggal lihat angka yang di atas. Kalau atas lebih besar ya berarti itu nilainya lebih besar. Maksudnya gimana? Misal 2/4 dengan 2/3, pembilangnya kan sama-sama 2, penyebutnya berbeda, satunya 4, satunya 3 ya. Oke, yang tadi
Berarti ini saya ganti dulu angkanya harus sama ya. Satunya 2/4, satunya lagi 3/4. Nah, sama-sama per 4. Ini pasti lebih besar yang 3/4. Gitu saja. Lagi misalnya 1/5 dengan 2/5. Ini juga pasti lebih besar yang 2/5. Karena angkanya 2 lebih besar. Itu kalau angka yang bawahnya atau penyebutnya sama ya. Lagi-lagi. Misalnya 7/9 dengan 5/9. Mana yang lebih besar? Lebih besar 7/9 ya. Nanti dengan latihan jadi terampil. Bedanya dengan yang awal tadi, angka atasnya sama ya. Contohnya 1/7 dengan 1/5. Ini yang lebih besar 1/5 ya. Lagi 2/3 dengan 2 per berapa misalnya 6. Nah, mana yang lebih besar? Tentu saja 2/3. Kalau ilmu kita yang baru tadi, atasnya yang berbeda, bawahnya sama. 2/8 dengan 3/8. Mana yang lebih besar? 3/8. Satu lagi, 3/4 dengan 2/4. Mana yang lebih besar? 3/4 ya. Nanti dengan latihan jadi mudah. Lanjut, masuk ke alat peraga. Oke, nanti bisa dibaca ya. Nah, di sini kita mau masuk ke ayo berlatih di halaman 116. Langsung saja ya. Yuk, nomor 1. 1/4 dan 2/4. Mana yang lebih besar? Tentu saja 2/4 ya. 2/4 dan 3/4 lebih besar 3/4. 1/3 dan 2/3. 2/3 yang lebih besar. Nah, di sini sudah mulai lagi. Bawahnya sekarang yang sama. 3/5 dengan 2/5. Oh, lebih besar yang 3. 6/8 dan 4/8. Lebih besar yang 6. 2/3 dan 2/4. Nah, ini sekarang yang atasnya lagi ya, yang sama ya. Berarti ini lebih besar yang 2/3. 1/2 dengan 1/3 lebih besar 1/2. 3/8 dengan 3/6 lebih besar 3/6. 2/6 dan 2/4 lebih besar 2/4. Terakhir 1/8 dengan 1/6 lebih besar 1/6. Gitu. Beri tanda S jika salah atau B jika benar pada kotak yang telah tersedia. 2/8 sama 2/4 itu katanya lebih besar 2/4. Betul atau salah? Betul ya. B. Nomor 2. 1/6 dengan 1/3 itu katanya lebih besar 1/6. Salah ya, harusnya lebih besar 1/3. Berarti nomor 2 S. Nomor 3. 3/4 dan 1/4. Katanya lebih besar 3/4. Betul. Terakhir 4/6 dan 5/6. Di sana keterangannya lebih besar 5/6. Betul ya. Oke. Nah, demikian pembahasan kita. Sudah habis sampai halaman 117. Terima kasih banyak. Selamat belajar. Assalamualaikum.